Undang untuk bangkit berdiri. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap padamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat rencana-Mu yang luar biasa. Kami menyerahkan ibadah hari ini Bapa, kami serahkan sebelum tangan-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah dalam ibadah hari ini Bapa. Dan kami buka ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah. Biarlah kuasa-Mu, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami semua yang mengambil bagian Tuhan, yang melayani Tuhan Yesus, yang mengambil bagian dalam mendengarkan firman Tuhan dan menyampaikan isi hati Tuhan, maupun WL pemusik, singer, dan multimedia Tuhan Yesus. Peralatan yang kami pergunakan hari ini Tuhan, Kau kuduskan, Kau memberkati. Khususnya altar-Mu ini Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa-Ku yang baik. Segala puji syukur kami menaikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan membuka ibadah kami ini ya Bapa hari ini. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan zaman mengucapkan pengakuan Imam Rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membacakan nats pembimbing kita yang diambil dari Maliaki 2 ayat 16. Mari kita baca bersama. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kami persilakan untuk duduk kembali. Sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari bahwa kita tidak sempurna. Kerap kali kita masih melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapannya, baik perkataan
hati, pikiran maupun perbuatan. Oleh karenanya, marilah kita bersama secara pribadi mengaku dosa kita dan mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian lebih dalam, ku menyembah. Setiamu yang tadi sepanjang hidupmu, darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. katakan tinggikan Kau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita akan angkat pujian, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, Gerakkan kaki, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, tak perlu khawatir, sebab Dia sang. katakan sekarang, nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, berdatang melawat kita, nyanyi bagi-Nya. Kita ulang lagi dari awal. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Gerakkan musuhmu, selamatkan umatmu, Allah dahsyat di tempatku. katakan Allah bangkit, Allah bangkit, mensorongkan. Allah bangkit, bernyanyilah, pujilah
dari kaum pemuda pemudi kita GKOI Antioquia. Kita ke dalam bimbingan sekolah minggu. Ya, kita mau berdoa untuk mereka supaya mereka dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali anak-anak-Mu, anak cucu kami merespon panggilan Tuhan untuk mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang firman kebenaran yang akan membekali terus mereka sejak sedini mungkin, sehingga kami yakin bentukan Tuhan akan jadi kelak kami akan melihat anak cucu kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Mereka menjadi anak yang berprestasi, sehat panjang umur. Mereka menjadi anak-anak yang diberkati, baik kehidupannya, dan sampai pada masa tua mereka tetap dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang terpenting mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Inilah yang menjadi jaminan hidup mereka, supaya mereka mencapai masa depan yang penuh harapan. Untuk sekolah minggu kami yakin dengan urapan Roh Kudus, guru sekolah minggu akan menyampaikan firman Tuhan dengan cara sederhana, dengan bahasa anak
anak-anak supaya mereka mengerti, dan sepanjang mereka di kelas sekolah minggu semua dalam keadaan nyaman, tenang, mendengarkan cerita guru mengenai firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan anak cucu kami. Amin. Sungguh tiada lagi. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, selalu mengubahkan menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, katakan Kau bukan bumi dalam hati, kasih-Mu sampai kini Tuhan bumi, kasih-Mu tiada lupa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mau belajar untuk menyembah-Mu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami menyenangkan hati Tuhan, sorga bersorak-sorai. Ya, kami percaya Tuhan, kami akan dapat kelimpahan berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman Allah yang hamba hari ini, yang dipercayakan oleh Engkau Tuhan, hamba-Mu, menjadikan Tuhan Yesus menyambung lidah-Mu Bapa untuk menyampaikan pesan Tuhan. Untuk kami mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam ibadah hari ini Bapa. Kami buka hati kami buka seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan kami percaya Tuhan, setiap kuasa-kuasa yang tidak berkenan Tuhan untuk mencuri Tuhan, mengintimidasikan kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Allah, kami mengikatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, urapan yang baru terjadi dalam kehidupan kami hari ini Bapa. Ketika kami datang, ketika kami mendengar Tuhan, kami ada perubahan ketika kami keluar dari rumah-Mu ini Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, tutup bungkus hamba dengan kuasa dari persiapanku semuanya Tuhan. Berkatan Tuhan akan hamba sampaikan Tuhan, biar hamba tidak lari dari firman-Mu, tidak lari Tuhan dari jalur firman-Mu Bapa. Dan setiap kata dan kalimat melalui firman-Mu Tuhan, hanya perkataan Tuhan yang akan hamba sampaikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyambut kebenaran firman Allah di pagi hari ini Bapa. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih tetap bangkit berdiri. Kita akan buka kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Hanya satu ayat saja yang akan disampaikan pesan Tuhan hari ini dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat katakan amin. 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 Puji Tuhan, sudah ada di layar. Nah, berbahagialah kita semua yang membawa firman Allah dan akan memberkati kita sepanjang ibadah hari ini dalam kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3, mulai. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Silakan duduk. Terpujilah Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Udah ketiga kalinya saya melayani di tempat ini. Kalau yang
hari ini memang jadwalnya saya ditugaskan dari sinode. Ya, 2 kali saya menggantikan orang tua saya, dan hari ini saya sendiri yang melayani karena tugasnya saya tidak lagi mau dioper lagi. Ya, karena itu tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan, yang sudah dijadwalkan. Saya mau belajar setia dan taat ya. Makanya setiap jadwal sudah dikeluarkan dari sinode, saya langsung cari. Saya punya jadwal sama saya punya orang tua punya jadwal. Makanya kadang-kala sudah suka double porsi dalam 1 bulan itu. Maka saya langsung lapor kepada sinode ya, yang mengurusi bagian jadwal pelayanan di minggu ketiga. Ketika saya ada bentrok sama orang tua saya katakan, kadangkala karena ya biasa umur ya, orang tua saya udah umur 85, kadangkala juga saya juga harus memperhatikan dia juga mengenai dia punya suara, nafasnya semuanya, karena makin tua bukan makin gagah suaranya tapi makin hari makin berkurang ya, nafasnya pun juga istilahnya nggak seperti orang yang muda ya. Makanya saya juga mesti menetrali, karena kemarin dia sudah melayani jemaatnya dengan penuh luar biasa yang karunia Tuhan berikan. Maka di minggu ketiga, saya laporkan kepada sinode, tolong digantikan posisi orang tua saya. Hamba Tuhan siapa yang akan melayani ya di sana, dan saya tetap di Antioquia karena saya tidak mau ya di tempat lain, karena itu jadwalnya saya. Memang benar Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau jadwalnya saya tetap saya harus laksanakan ya, karena itu sebuah komitmen kita ketika kita memakai jubah, bukan saja ya dengan segenap hati, tapi perjalanannya juga harus dapat dipertanggungjawabannya, karena pertanggungjawaban kita bukan di dunia ini ya, tapi di nanti ketika kita sudah ketemu muka dengan muka. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, di minggu ketiga ini yang waktu hari Kamis yang kemarin kita sudah melaksanakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Nah, hari Minggu ini kita sekarang lagi berjalanan 10 harinya di hari Pantekosta. Ya, untuk menunggu janji Tuhan. Makanya kita jangan tertidur. Ya, kita harus siap sedia karena kedatangan Tuhan Yesus enggak lama lagi ya. Jangan dengar dari yang lain-lain, kita dengar apa kata Tuhan melalui Roh Kudus, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Ya, setiap harinya kita baca apa kata Tuhan. Ya, karena semuanya ada janji Bapa di surga mengenai kegenapan firman Tuhan, semuanya ada di Alkitab. Ya, bukan ada di handphone. Ya, di handphone cuma hanya pembuatan daripada teknologi canggih manusia, tapi Alkitab ini dibuat oleh apa? Dipercayakan oleh Musa di Gunung Sinai, dia dipercayakan untuk membuatnya ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan malu ya, jangan malas untuk bawa ini Alkitab ya. Jadi mau kemana? Mau ke gereja, mau mendengarkan firman Tuhan ya, karena itu nanti kita akan diperhadapkan setiap tantangan demi tantangan ya. Biasanya orang Kristen langsung ya, banyak sekali antikris ya, sekarang sudah terjadi dan hampir terjadi ya, antikris di mana-mana. Ya, sekarang bagaimana kita? Apakah kita mau pikul salib yang benar? Apakah kita pikul salib cuma hanya kedar salib? Ya, kalung salib juga ada orang pakai ya. Di Golgota juga ada salib. Ada berapa salib di Golgota? Ada 3 ya. Sekarang mana pilih? Salib yang mana kita mau pilih? Ya. Jangan sampai ketika kedatangan Yesus akhirnya Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Akhirnya kita mau protes udah nggak bisa lagi. Ya, kita mau bilang Tuhan aku kan sudah begini, Tuhan aku kan sudah begitu. Terus Tuhan bilang kata kamu gak usah bawel. Ya, selama aku dipercayakan engkau, akhirnya apa yang kau buat aku? Apakah engkau sudah mulai setia dan taat? Apakah cuma hanya sekilas info saja? Sekilas kita mendengarkan firman Tuhan, sekilas kita datang ke rumah Tuhan, ya, sekilas kita untuk menyenangkan hati gembala, para pengerja. Ya, cuma hanya sekilas. Nanti kau sampai di sorga cuma terus katakan karena kamu cuma sekilas saja. Ya, tidak ada pertanggungjawabannya, tidak ada yang benar-benar setia. Nah, di sini firman Tuhan hari ini mengingatkan buat kita. Ya, kenapa tema itu mengenai Yerusalem? Ya, suami istri. Memang awalnya harus dari suami. Tuhan Yesus minta 2, ya. Karena ketika 2 jadi satu. Apa yang sudah dipersatukan tidak bisa yang dipisahin siapa? Manusianya sendiri yang memisah, ya. Karena cuma maunya enaknya saja.
ya pas giliran proses yang nggak mau, ya sama juga kayak kita mengikut Tuhan Yesus, ya kita nggak mau ikutin prosesnya, kita maunya instannya aja. Seperti apa? Pop mie, ya kalau pop mie instan, betul nggak Bapak Ibu saudara sekalian? Ya pop mie dibuka, akhirnya pakai dispenser, tuang air panasnya, tutup, ya nggak ada berapa menit jadi. Tapi kalau diproses seperti apa? Ada yang tahu? Indomie seleraku. Itu Indomie diproses. Karena apa? Ya, kenapa diproses Indomie? Nggak seperti kayak pop mie, karena Indomie itu harus apa? Siapin dulu peralatannya, pancinya, airnya, tungguinnya, ya. Tapi kadang-kala kita diproses itu, kadang-kala jatuh bangunnya orang Kristus seperti itu, nggak mau diproses, maunya instan aja. Mengikut Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus aja diproses. Ya, ketika dia datang ke dalam dunia, dia datang sebagai apa? Bayamnya. Ya, apakah ada tempat? Ada nggak tempat ketika dia datang? Nggak ada. Ya, diapain dia? Tempatnya ujung. Lagi mulus-mulusnya kirain dapat tempat yang enak, ternyata apa? Nggak ada tempat. Akhirnya tempatnya mana? Di kandang. Ya, habis itu tetap dia harus jalani. Maria dan Yusuf tetap mereka harus jalani. Ya, karena bentuk kesetiaan. Proses perjalanannya Tuhan Yesus. Tapi setiap hari Sabat dia berada di pelataran rumah Tuhan. Untuk apa? Membagi-bagikan berkat. Bukannya di rumah, ya, tapi dia membagi-bagikan berkat. Ya, jangan sampai kita maunya diberkati aja, ya, tapi kita nggak akan mau cari sumber berkatnya. Tapi kebanyakan kita manusia kira ada berkat gini, wah langsung cepet dah, ya. Giliran proses yang nggak mau, ya nggak enak diproses. Memang nggak enak, pikul salib itu nggak enak. Jadi orang Kristen tuh nggak enak, ya. Pakai jubah ini kadang-kadang juga nggak enak. Banyak tantangannya, bukannya nggak ada tantangan, bukannya kita jalannya aman. Ya, oh ketika saya pakai jubah kayak gini, oh bisa berdiri di sini, ya. Oh kan dapat transport, dapat ini, dapat itu, oh enak, oh enaknya pada saat dapatnya, prosesnya dulu. Ya, sebelum saya dapat, Tuhan percayakan saya di sini, proses juga saya harus lewati. Banyak tantangan, rintangan, tetap harus saya lewati, jalani. Karena itulah janji Tuhan. Makanya dalam setiap rumah tangga pun juga ada proses. Ya, jangan pada saat pacaran saja ya. Ya waduh, kalau pacaran giran jatuh dibangunin. Giran udah nikah jatuh bodo amat. Makanya matanya di mana? Nah. Ya. Jalannya dulu sama-sama. Dulu jalannya bergandengan tangan dalam kasih. Nah, giran udah berumah tangga. Nah, jalan bareng ya aman. Tahun kedua, apalagi udah punya anak-anak, aduh, engkau di sana, aku di sini. Maka dibilang lama banget sih kayak siput, ya nggak mau menunggu dulu aja deh, ya bergandengan tangan depan umum aman, ya cium depan umum aman. Sekarang mah malu, ya. Nah, bagaimana kehidupan kekristenan gitu? Tuhan Yesus minta dua, ya. Berbicara mengenai suami istri, karena itu awalnya semuanya, karena tema dari sini dikatakan apa? Tidak ada perceraian dalam pernikahan Kristen, ya. Kenapa selalu ada perceraian? Karena tidak kuat, ya. Nikahnya aman, enak, ya. Banyak undangan, banyak berkat, ya. Itu cuman hanya sebentar. Coba kalau bertambahnya umur, bertambahnya usia, wah, bisa nggak kita seperti awal? Ya, nggak usah saudara dan sekalian hadir. Kadang-kala saya pun juga dapat proses juga sama suami saya. Ya, makanya ketika saya mengambil satu keputusan, ya dengan segenap hati dalam pernikahan juga, ya. Akhirnya apa? Kita melangkah keluar. Ya, melangkah keluar, nggak mau ikut sama orang tua, nggak mau gabung sama orang tua. Kita sendiri, ya, kita punya Yerusalem sendiri, kita punya keluarga sendiri, ya. Di situ ada cara Tuhan yang akan memberkati kehidupan rumah tangga kita. Ya, coba kalau kita sama orang tua, hidup kita ketergantungan, nggak pernah ada dewasa,
Ya, kenapa minta ini? Oh, udah ada. Minta itu udah ada. Semuanya sudah ada. Coba kalau sendiri, boro-boro kita harus berjuang. Makanya saya ambil satu keputusan ketika saya bilang, dalam suka dan duka, aku menerima engkau, suamiku. Aku menerima engkau sebagai istriku. Udah jadi satu. Tepuk palu, break. Udah langsung keluar rumah Tuhan. Ambil ikatan, ambil komitmen sama Tuhan. Ya Tuhan, aku sudah berumah tangga, biar aku menghargai suamiku menghargai aku. Akhirnya jatuh bangunnya dalam rumah tangga itu pasti ada. Itu namanya bunga-bunganya. Mana ada rumah tangga itu jalannya mulus? Coba sini saya tanya, dari awal pernikahan ada nggak yang jalannya mulus? Coba kalau jalannya mulus, coba angkat tangan. Ya, barangkali sudah terangkat di luar kali ya. Karena apa? Proses. Sekarang kalau tanya sama ibu dengan bapak gembala di sini pasti proses ya bu ya. Pasti ada ributnya ya. Itu bunganya. Nggak mungkin anteng aja. Pasti ada teriaknya. Ya. Pasti ada balik belakang kanan kiri muka belakang oke. Pasti ada. Ya. Tapi situ kita belajar apa? Untuk mencocokkan ya keharmonisan kita dari yang beda pendapat akhirnya apa? Oh ya, jadi saya mengerti. Oh berarti ini latar belakangnya seperti ini, karakternya seperti ini. Oh berarti karakternya ini. Ya karena itu sebuah proses. Nah makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan buat kita, mau nggak kita diproses sama Tuhan? Ya harus mau. Karena itulah masuk ya ketika kita nanti berjumpa muka dengan muka. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya masuk dalam konteks firman Tuhan hari ini ya. Nah, kadang-kala kalau saya berdiri sini kadang-kala saya masih sedih ya. Ya, kadang-kala kalau pujian penyembahan itu kadang-kala saya ini menyenangi saja. Ya, karena apa? Ya, 2 minggu yang lalu tepatnya di hari Minggu ya saya punya orang tua, ya memang orang tua saya juga. Yang bedanya yang satu yang melahirkan saya, yang satu yang membesarkan saya. Ya. Dia sudah dipanggil Tuhan dengan umur 88 tahun. Ya pas di harinya apa? Di hari ulang tahunku. Ya. Pagi hari saya penuh dengan sukacita yang luar biasa. Ya, sampai cucuku saya lagi penyembahan di dalam gereja ya. Dia bikin surprise yang luar biasa, tiup lilin ya biar Oma nggak lupa sama umur. Oma kadang-kala kalau belum tiup lilin nggak nambah umur. Ya makanya kasih lilin buat Oma biar Oma tambah umur. Ya. Akhirnya nyanyi suka tau-taunya dengar kabar lagi ya ibu saya dipanggil Tuhan. Jadi 2 ibu yang saya sayang itu sudah dipanggil. Latar belakangnya hidup dalam perkenanannya Tuhan, hidup dalam anugerahnya Tuhan. Ketika dipanggil itu luar biasa. Dia tidur ya kayak orang apa? Kalau nggak sakit memang nggak sakit ya, cuman hanya anaknya kandungnya ya. Ketika dia pegang tangan ibunya, dia cuma hanya katanya apa? Enggak ada kalimat apa-apa, enggak. Ya, cuma dia bilang apa? Mami, Andrew minta maaf. Udah selesai, tutup matanya. Enak banget ya. Mau nggak kayak gitu ya? Mau banget ya. Ya, pada dari situ hancur hati saya. Aku bilang, yang menjadi kekuatan buat saya. Ya, makanya pas setiap hari Minggu kadang-kadang saya ingat ya. Karena perjalanannya dia itu saya tahu ya, karena dari bayi saya dibesarkan sama dia ya. Perjalanan dia dulu dia bukan orang yang sukses, bukan wanita yang punya titel, enggak. Dia hidup orang sederhana. Dia cuma hanya hidup di gereja. Nah, setiap hari dia di gereja yaitu GPIB Nazaret. Ya, jam 6 itu dia sudah di gereja ya. Tapi saya salut sama dia. Dia bisa membesarkan anaknya ya sampai dengan S2. Cuman hanya apa? Cuma hanya dia menjual gambar Tuhan Yesus. Ya. Dia bukan orang yang bekerja kok. Bayangkan orang yang cuma hanya menjual gambar Tuhan Yesus saja diberkati, apalagi saudara dan saya. Ya, bukan karena engkau hebat, bukan. Itu semua karena anugerah. Itu cuma hanya hanya bonus. Ya, tapi semua itu ketika Tuhan sudah berkehendak, maka Tuhan akan lakukan. Makanya saya belajar dari kedua ibu saya menjadi berkat buat saya. Ya, menjadi motivasi buat saya untuk saya tetap setia melayani dia. Dan sampai akhir ku menutup mata,
ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya belajar dari mereka, ya, saya nggak belajar dari yang lain, saya belajar dari orang tua saya. Bagaimana mereka setia sampai dengan akhir, dia menutup mata, dia tetap setia melayani. Bagaimana dengan kita semuanya? Apakah cuma sampai stuck di sini saja? Ya, makanya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, saya boleh nyanyi nggak lama kok, ya. Tapi memang suaranya memang ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya maklum lah ya. Bukan artis ya. Nah, tapi saya artisnya Tuhan, tapi saya mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dapat pujian ini. Waktu paginya saya menyanyikan pujian ini. Dan ketika berapa jam kemudian saya mendengar kabar, hancur hati saya. Saya bilang, Tuhan, aku sangat bersyukur karena kasih setiamu. Ya, karena kita hari ini ada, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan. Proses yang Tuhan berikan itu memang gak gampang, tapi harus kita jalani. Karena begitulah bukti cinta Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak memberikan kita yang sulit, tapi mau nggak kita tuh tetap setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pujian ini mengingatkan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya berdiri di atas mimbar ini, ya, bagaimana luar biasa kasih Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya. Yang penting asal kita mau tetap setia melayani Dia. Di zaman sekarang banyak orang melihat pernikahan hanya sebagai hubungan yang bisa dimulai dan diakhiri kapan saja. Ketika ada masalah, perbedaan atau luka, perceraian sering dianggap sebagai jalan keluar yang paling cepat. Itu sudah terjadi. Betul apa enggak? Pasti ya. Enggak mau ribut dikit langsung bilang, udah deh cerai aja. Udah kita balik sana. Pulangkan saja kepada orang tuaku. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Nah, kadang-kala itu terjadi, ya. Dan sekarang ini dan sudah terjadi banyak sekali terjadi perceraian demi perceraian. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa pernikahan Kristen memiliki dasar yang berbeda. Pernikahan bukan sekedar ikatan manusia, tetapi ikatan yang disaksikan dan dipersatukan oleh Allah, ya. Karena itu Tuhan ingin setiap rumah tangga dibangun bukan hanya dengan cinta, tetapi juga dengan komitmen, pengampunan, kesetiaan, dan takut akan Tuhan. Kalau kita nggak punya komitmen dalam sebuah pernikahan, bagaimana kita akan menjalaninya? Bagaimana kita akan melewatinya kalau kita nggak ada komitmen sama sekali? Ya. Maka landasan firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19 ini, orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobainya dengan pertanyaan tentang perceraian. Mereka ingin tahu apakah seorang boleh menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Ya, barangkali di tempat lain bisa, tapi di Kristen nggak bisa. Hanya apa? Maut. Kalau maut apa?
Kematian yang memisahkan. Ya, dari debu engkau akan kembali kepada, jadi selesai sudahnya. Berarti apa? Dunia kita sudah berbeda. Ya, namun Yesus membawa mereka kembali kepada maksud semula dari Allah tentang pernikahan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu daging. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yesus menunjukkan bahwa perceraian bukanlah rencana awal Tuhan bagi pernikahan. Kekerasan hati manusialah yang membuat hubungan mereka menjadi rusak. Ya, berarti bukan idenya Allah. Ya, tapi kadang-kadang idenya manusia. Karena apa? Keegoisannya, nggak mau menerima. Ya, pada saatnya senangnya saja, pada saat sulitnya enggak Makanya sampai kata perceraian itu kayak banyak orang gampang. Udah saya ceraikan saja kamu, enak banget ya. Nah, gampang banget. Ya, nah waktu pas pacaran tuh gimana? Ya, saya pernah ada konseling pernikahan ya sama ada satu ibu-ibu, memang udah banyak sih, tapi ada ibu-ibu satu dia menceritakan semuanya sama saya. Saya jadi pendengar aja yang setia. Dia menceritakan suami saya begini, wah banyak banget. Saya cuma tanya simpel aja, Bu, waktu pacaran gimana? Cuman itu aja aku tanya. Ya. Wah, kalau waktu pacaran ibu pendeta, aman-aman. Nah sekarang dan masuk ke pernikahan, kenapa nggak dibikin jadi aman? Kenapa jadi yang nggak aman? Ya, akhirnya apa? Dikeluarin semuanya, apa cerita? Oh, suaminya begini berarti apa? Sebenarnya ketika kita menceritakan suami kita, separuh tubuh kita apa? Sudah kita ceritakan. Karena bukan lagi ini kan dua jadi satu. Ya, makanya dijaga perkataan kita, dijaga mulut kita. Ya, makanya sebentar lagi 3 tahun lagi saya mau pensiun. Makanya saya punya kepala suka tanya, selama saya di sini menjabat itu saya nggak pernah mendengar suaminya Ibu Firna cerita. Saya bilang, ngapain Pak diceritain? Tuh suami saya mah di rumah, dia lagi kerja di kantor, ngapain diceritain? Dia aman-aman aja. Nggak, kebanyakan kalau ada guru-guru kalau udah kesel sama suaminya, apalagi kalau guru-guru ya, wah cerita semuanya. Sebenarnya lah, aku cerita suaminya kalau lama kayak gitu, waduh mulutnya tambah ke depan, nggak tahu seberapa meter. Ya kadang-kadang suami pun juga seperti demi, karena keselnya dia ceritain semuanya. Tapi kalau lagi amannya, aman, nggak diceritain. Coba kalau lagi kesel, ya nggak. Makanya yang pertama saya selalu, kadang-kadang kita juga sebagai ibu rumah tangga, kadang-kadang kita juga kesel juga ya. Tapi saya punya tempat ceritanya saya yang pertama sama Tuhan. Saya naruh hati saya sama Tuhan. Saya cerita semuanya sama Tuhan. Bagaimana lah, oh begini semua saya cerita. Habis itu yang kedua, paling saya cerita sama anak saya. Nggak mungkin anak saya akan cerita. Ya kalau saya bagaimana, oh ya akhirnya anak saya menjadi apa? Ya menjadi pendengar yang setia. Ya karena 2 anak saya sudah berkeluarga, makanya saya cerita. Kadang-kadang dia suka kasih masukan juga buat saya juga. Apa yang saya harus lakukan? Cuma dia bilang, lah kan kita kan contohnya dari mama sama daddy. Jadi bagaimana mama sama daddy, ya begitulah kita. Ya karena saya kalau sama suami saya ribut itu pasti ribut, diem-dieman pasti diem-dieman. Tapi kalau sama anak-anak enggak, biasa aja sih, karena nggak ada apa-apa. Ya, jadi bagaimana kehidupan hubungan antara suami istri kadang-kala sama anak apa? Cuma kita jadi contoh sama teladan bagi dia. Ya. Jadi makanya ketika kita sudah berkeluarga itu jangan sampai anak itu mencontoh. Ya, saya minta maaf kalau seandainya ada orang tua yang bagaimana, harus kasih contoh teladan lah yang baik buat anak-anak kita, generasi kita. Ya, punya anak-anak harus jangan dilepas, kita harus bawa dengan doa. Ya sampai dengan sekarang anak saya kadang-kadang dia mau berangkat pergi kerja, cucu saya mau sekolah, saya selalu urapi dia dengan urapan yang baru. Jadi berkat, ya biar melalui dia banyak jiwa boleh dimenangkan. Ya hidup dalam penyembahan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya karena pujian tadi anak pemuda ya, ku terhubung. Ya jangan asal nyanyi aja ya. Adakan hubunganmu sama Tuhan di masa mudamu. Jangan sampai engkau di masa mudamu itu engkau lari. Ya banyak sekali serangan-serangan fajar. Ya
untuk menjatuhkan iman kekristenan kita. Untuk anak-anak muda ya yang tadi nyanyi, biar itu jangan hanya sebuah pujian saja, tapi lakukanlah pujian itu ya untuk menjadi berkat ketika kita ada hubungan kita sama Tuhan, dengan firman-Nya, dengan pujian penyembahannya kita, dengan kita membaca firman Tuhan, ada kekuatan yang baru. Nanti Tuhan kasih yang terbaik ya. Tulang rusuk mana, jangan main asal main ambil aja tulang rusuk, jangan main asal ambil, oh ya dia ganteng, oh ya dia punya mobil, dia beruang ya. Akhirnya pas gira nikahnya udah banyak, ada saya punya rekan guru seperti itu ya. Ibunya dia karena anaknya punya perempuan cuma satu, laki-laki ada 3 ya. Akhirnya apa, dia kayak menjual anaknya perempuan. Akhirnya ending ceritanya ya, bikin perjanjian kalau anaknya tidak boleh lagi bertemu sama orang tuanya. Bikin pernyataan, kenapa? Anaknya sudah dikasih sama orang yang beruang, berarti dia sudah menjual anaknya. Akhirnya anak yang ketiga laki-lakinya itu tidak lagi ya. Karena apa? Hubungan dia sama Tuhan sudah terputus ya, dia sudah mengambil jalan pintas. Akhirnya bagaimana? Bertobat kembali. Ketika engkau kembali ya, ngaku dosa, Tuhan akan kirimkan semua, akan kau balikan. Gak usah dikejar, aku bilang, gak usah dicari, gak usah, tapi cari wajah Tuhan. Ketika engkau cari wajah Tuhan ya, ketika engkau ada persekutuan, ketika engkau ada terhubung sama Tuhan, pasti Tuhan akan kembalikan. Yang penting yakin aja ya. Sekarang banyak kesaksian seperti demikian ya. Di sini kita belajar bahwa pernikahan Kristen dibangun untuk dipertahankan, bukan mudah untuk dilepaskan ya. Di sini saya akan berikan ada 3 poin ya. Yang poin pertama itu yaitu pernikahan adalah perjanjian kudus. Berarti rumah tangga adalah rumah yang kudus. Rumah yang kudus yang bagaimana? Tidak ada apa? Tidak ada kata bohong, nggak ada, semuanya terbuka. Ya, suami istri itu harus terbuka. Ya, menceritakan segala sesuatunya. Jangan sampai tahu itu dari orang lain. Makanya kalau saya sama suami saya bilang, cerita apa? Ayo ngomong gitu. Jangan sampai, saya paling nggak suka dapat cerita dari orang lain. Lah, kok ada suamiku kok dia nggak pernah cerita? Kenapa saya harus cari dapat cerita? Akhirnya saya tanya, oh iya, saya lupa. Ya, yang pertama kali kita ada hubungan, ada kontak, ada cerita. Ya, karena pernikahan adalah perjanjian kudus. Perjanjian kudus apa? Ketika di depan altar. Ya, pernikahan bukan hanya janji di depan manusia, tetapi janji di hadapan Tuhan. Berarti nggak boleh bohong-bohong. Namanya juga dalam suka dan duka. Ya, ketika ada, ya puji Tuhan. Ketika nggak ada, nah ini dia yang repot. Ya kadang-kadang kalau saya nggak ada, tuh ada suami saya tuh, saya suka telepon, di bagi duit dong, di tolong TF dong. Akhirnya kadang-kadang suami saya suka bilang, mah minta dulu. Enggak, kan suamiku kamu, jadi aku mintalah sama kamu. Akhirnya udah nggak bisa berkata-kata karena apa? Ya, minta dulu sama apa? Sama pendampingnya. Ya. Jadi mesti ada keterbukaan. Pernikahan bukan hanya janji di depan manusia, tetapi janji di hadapan Tuhan. Ikrarnya ya, kita di hadapan Tuhan. Ya, saat seorang pria dan wanita menikah, mereka tidak hanya berkata aku mencintaimu, tetapi juga berkata aku akan tetap setia dalam segala keadaan. Nah, ini dia. Nah, terima nggak nih keadaannya nih? Ya, apakah pada saat dapat uang baru oh ya aku terima keadaanmu, dalam makanan enak 4 sehat 5 sempurna, oh aku menerima keadaanmu. Coba kalau giran nasi yang kosong, waduh ngeduma, nggak ada ini, waduh ngeduma, banyak itu terjadi ya. Kadang-kadang saya bilang, aduh puji Tuhan. Ya, kalau kita nggak dikasih makan, anggap aja kita puasa. Saya bilang sama Tuhan, walaupun saya nggak makan nggak apa-apa. Yang penting orang tua saya jangan sampai nggak makan. Ya, kalau saya disuruh puasa nggak apa-apa. Memang saya suka puasa, sering lagi puasa. Tapi bukannya mengecil, malah melebar. Ya, bukan timbangannya berkurang, malah nambah. Makanya bingung. Karena apakah minum air itu bertambah berat apa bagaimana ya? Namanya juga puasa kan. Banyak kan orang puasa tuh cari untuk apa? Diet. Ya, untuk kurus, bisa kurus. Ya. Tapi saya nggak pakai diet. Ya puasa ya segitu.
Ya, nggak puasa juga segitu. Kadang-kala kalau puasa itu saya punya berat timbangan naik, maka saya bingung apa perasaan puasa. Apalagi sekarang kita lagi apa, puasa 10 hari, ya, untuk menantikan janji Bapa. Roh Kudus akan tercurah di hari Pantekosta. Nah 10 hari ini kita lagi apa? Lagi berpuasa. Makanya Tuhan izinkan kita berpuasa untuk apa? Ya bukan seperti kayak orang sebelum untuk menahan lapar dan haus saja, ya, tapi menahan semuanya, ya. Jangan sampai pada saat lagi lapar banget, giliran buka, wah ada semuanya, ada kolak, ada gorengan, ada ini itu, aduh akhirnya kita langsung overdosis itu makannya. Giliran udah kekenyangan lambungnya langsung ya kontas itu ya, aduh sakit. Kenapa? Waktu puasa aduh laparnya kosong banget, giliran lagi bukanya udah deh selesaikan semuanya, udah selesai, udah terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kasih dalam pernikahan bukan hanya tentang perasaan. Ada hari-hari bahagia tetapi ada juga hari-hari yang sulit. Karena itu pernikahan membutuhkan komitmen yang terus dijaga. Hubungan, komitmen kita sebagai suami istri harus tetap kita tetap ingat ya. Poin kedua yang saya masuk di sini adalah masalah dalam pernikahan tidak selalu berarti hubungan harus diakhiri. Ya. Masalah dalam pernikahan tidak selalu berarti hubungan kita harus diakhiri. Berarti kita harus introspeksi diri kita. Jangan main kita asal ngomong aja. Ya kita tanya, oh ya berarti kita salah. Kalau kita salah berarti kita harus minta maaf. Tapi kadangkala kebanyakan gengsi. Udah salah nggak mau minta maaf. Itu kebanyakan di mana? Ya. Banyakan di para suami. Untuk minta maaf aja kan gengsi, ya. Udah salah juga, wah protes. Makanya kadang-kadang udah salah juga ngomongnya kekencengan, ya. Untuk menutupi kesalahannya, wah dia percis, wah pakai kadang-kadang udah pakai teropong aja itu sekaligus gitu ya. Gengsi timbang minta maaf sulit ya. Padahal katanya kan nggak cuma hanya 4 huruf ya. MAAF maaf, yo maaf ya. Ya udah selesai kan, habis. Ya kalau paling gak enak udah minta maaf, wah senengan nih, wah terocos, wah serangannya banyak yang terjadi. Karena kalau yang dulu juga dibawa-bawa, ya. Apalagi kalau sudah ada kata tetapi, wah ada tetapi, ya udah selesai itu, pasti ada komanya, nggak ada titiknya. Tapi, udah jadi pendengar aja. Makanya kita harus ada apa? Mesti ada saling mengasihi. Ya, setiap rumah tangga pasti memiliki perbedaan, kesalahpahaman dan pergumulan. Keadaan luka datang melalui perkataan. Ya, perkataan kita kadang-kala ya, kata kita lostrom. Ya. Terus aja mau sakit kayak mau nggak bodo amat. Yang penting gue udah ngomong aja, kesempatan nih ngomong nih. Ya. Kita nggak tahu aja yang dengar ini kita sakit hati apa enggak. Ya. Karena kan kita nggak mikir di situ. Karena kan saya sama suami saya juga kayak gitu. Saya nggak berbicara orang lain ya. Saya bicara kehidupan pribadi saya sendiri sama suami saya ya. Tapi kalau ada yang bertobat, ya. Karena itu tuh makanya kadang-kadang kita berbeda, kadang nyakitin gitunya. Makanya kadang-kadang kalau udah terserah aja deh. Kalau udah kata terserah berarti memang udah sakit kayak tuh hatinya kali ya. Mau ngomong apa lagi? Ya, kadang-kadang makanya mulut itu nggak ada apa? Nggak ada tiangnya, ya. Jadi karena nggak ada tiangnya cepet banget ya. Wah, apa kayak hakim kamu begini. Coba kalau seandainya bagian kita mau nggak, ya. Kadang-kadang kita mau menyakiti hati orang, tapi kadang-kadang kita nggak mau disakitin. Nah, belajar introspeksi diri kita sendiri. Ya, jangan sampai ya kedatangan Tuhan Yesus ya. Akhirnya Yesus katakan apa? Engkau tempatnya nggak di sini, no di sana tuh. Makanya kemarin panasnya luar biasa ya. Makanya dia bilang, aduh panas banget. Dia bilang nggak apa-apa, panas, bersyukur, terima kasih Tuhan untuk panas banget. Dia bilang gitu. Berarti apa, kita lagi diproses. Bagaimana nanti kalau di sana lebih panas dari sekarang itu. Makanya udah sabar aja, jalanin aja deh. Ya.
panasnya yang di dunia ini, di bumi ini nggak sama kayak di atas. Ya anggap aja ya, berarti kita harus apa? Jaga setiap langkah-langkah kita, jaga sikap kita, jaga semuanya. Ya, jangan sampai kedatangan Tuhan Yesus kita nggak masuk, akhirnya apa? Kita bukannya di tempat yang adem seperti di sini pakai AC ya, tentunya di sana dulu darah Yesus ya. Makanya firman Tuhan hari ini mengenai poin yang kedua ini ya. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa penyelesaian bukan selalu perpisahan. Tuhan rindu ada pertobatan sungguh-sungguh, adanya pengampunan, adanya komunikasi dan pemulihan hati. Berarti apa? Ada keterbukaan satu dengan yang lainnya. Nah, saya masuk ke poin yang ketiga, yaitu kesetiaan Allah bentuk kasih yang dewasa. Bukan kasih anak-anak, bukan kasih kepada balita ya, tapi kasih untuk pendewasaan iman kita, rohani kita kepada Tuhan ya. Dunia mengajarkan untuk bertahan hanya saat semuanya terasa nyaman, tetapi kasih dalam Kristus mengajarkan kesetiaan. Kesetiaan berarti tetap menjaga hati kita, menjaga perkataan kita, dan menjaga komitmen kita walaupun keadaan tidak selalu baik-baik saja, tidak selalu mudah, tidak selalu gampang ya, tapi kita harus jaga kesetiaan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Makanya ada salib ya, hubungan pribadi kita sama Tuhan dan hubungan pribadi kita sesama keluarga kita, sesama komunitas kita. Biarlah melalui kita banyak jiwa boleh dimenangkan. Dalam pernikahan Kristen, pasangan bukan lawan, tetapi teman seperjalanan yang dipanggil untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Ketika suami lemah, istri yang menopang. Ketika istri lemah, suamilah yang menopang. Ya, jangan pada saat lagi senangnya aja, lagi nggak enaknya aja, wah kita sama-sama menopang. Kita harus ada apa? Kejenjangan, kesamaan ya. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dan refleksi dalam firman Tuhan hari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 ini, pernikahan bukan perjalanan yang selalu mudah. Ada air mata, ada pengorbanan, ada proses saling belajar setiap harinya. Coba kalau nggak ada air mata, pasti ada air mata ya. Ketika kita cari Tuhan, ketika kita berseru sama Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, pasti ada. Ketika kita buka hati kita kepada Tuhan, waduh banyak banget air yang mengalir ya, karena Tuhan tahu isi hati kita. Manusia cuma hanya tahu di luarnya saja, tapi Tuhan baca setiap hati kita, setiap hati saudara dan saya ada hari ini yang datang. Tuhan tahu hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di sini. Apakah engkau benar-benar ya ada di dalam pelataran rumah Tuhan, atau enggak apa ya, badannya di sini ya, jiwanya nggak tahu kemana-mana, pikirannya nggak tahu kemana-mana ya, nggak fokus sama Tuhan ya. Makanya ketika ditanya firman Tuhan kadang-kadang suka jatuh bangun, cuman hanya jadi pendengar aja, nggak jadi pelaku, cuma denger aja, iya, pas keluar sini pada ditanya, oh ya, dia cari tempat yang aman di paling pojok, ya, lagi ngadem, ya. Makanya firman Tuhan kehidupan kita, namun kasih sejati tidak dibuktikan hanya lewat kata-kata manis, melainkan lewat kesediaan untuk tetap tinggal, tetap setia, dan tetap berjuang bersama. Kadangkala yang membuat rumah tangga bertahan bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena ada dua hati yang sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau saling ada keterbukaan satu dengan yang lainnya, ya. Ada komitmen, ada doa, ya, ada hubungan ya pribadi kita sama Tuhan ya. Akhir daripada benaran firman Tuhan hari ini yang menjadi penguat buat saudara dan saya hari ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu jangan mudah menyerah terhadap hubungan yang Tuhan percayakan. Rawatlah pernikahan dengan doa, kasih pengampunan dan kesetiaan. Dan biarlah setiap keluarga Kristen yang dapat berkata, kami tidak membangun rumah tangga ini dengan kekuatannya sendiri, tetapi bersama Tuhan yang mempersatukan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini yang membawakan kehidupan kita untuk tetap setia, menjaga hubungan pribadi kita, rumah tangga kita, untuk memasuki Yerusalem yang baru, untuk kita menerima anugerah yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa yang hamba-Mu sudah sampaikan.
Hamba-Mu hanya sampai di sini saja hamba berkata-kata. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini hamba bawakan. Bukan saja kami menjadi pendengar, bukan saja hamba menjadi perkata-perkata Bapa, tapi biarlah kalimat demi kalimat yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu buat jemaat di tempat ini Bapa. Jemaat GKUI Antioquia Tuhan Yesus. Kami dapat Tuhan mempersatukan hubungan kami, suami, istri, anak-anak, mantu, keluarga kami dapat dipersatukan sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Engkau memberkati kami sepanjang kehidupan kami hari ini. Kami dijaga, dilawat oleh kasih yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami semua Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu doa. Bapa dalam surga Tuhan, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Debra yang telah memberikan pembenaran firman-Mu pada kami Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat siang hari ini kami juga memberikan yang terbaik kepada kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam Kristus Yesus kami siap memberikan. Haleluya. Amin. Kita pujian bersuka dalam Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Ya Tuhan, kita bersuka. Ya Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka kita bersuka dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah, serangkaian ibadah hari ini Bapa. Kami sudah melewatinya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah Bapa. Dan kami percaya ada kuasa-Mu, ada berkat-Mu yang luar biasa untuk kami nikmati Tuhan sepanjang pekan ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap harinya. Rahmat-Nya, kesetiaannya Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang pekan ini Tuhan, yang bekerja, yang sekolah, yang ujian hari Senin Bapa, anak SD Bapa. Dan kami percaya Tuhan ada hikmat, otoritas, kepintaran, ada keberhasilan, ada prestasi yang akan dia raih Tuhan di bangku sekolah maupun dalam ujian yang akan dikerjakan Bapa, maupun SMA yang sudah lulus, yang sudah ada pengumumannya, tinggal SMP Bapa dan SD Bapa. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak kami Tuhan menjadikan anak-anak yang unggulan, anak-anak yang penuh dengan kepintaran, prestasi yang luar biasa, dan selalu menjadi berkat dimanapun mereka berada dalam pergaulan mereka. Mereka akan menyatakan dan menceritakan kasih Tuhan bila melalui mereka banyak jiwa dimenangkan. Engkau berkati keluarga kami masing-masing yang hadir hari ini Bapa, keluarga gembala Bapa, Engkau berkati keluarga pengerja, Engkau berkati pemusik, singer, multimedia yang sudah melayani, ambil bagian Tuhan melayani Tuhan, Engkau berkati yang membawa kolektan maupun yang memberikan yang Bapa Tuhan, Engkau memberkati lipat kali ganda Tuhan, Engkau berkati khususnya daerah ini Tuhan Yesus. Biarlah melalui tempat ini menjadi berkat Tuhan, biar melalui tempat rumah-Mu berdiri di tengah-tengah menghadap tempat ini Tuhan, ada jiwa-jiwa yang akan boleh dimenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami semua Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ketika kami datang Tuhan Yesus,
kami mendapatkan berkat, dan ketika kami pulang kami membawa berkat yang luar biasa dari Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mempraktekkannya Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kehidupan rumah tangga kami antara suami istri Bapa. Terima kasih karena mengawali semuanya Tuhan Yesus, biar kami menjadi berkat Tuhan bagi generasi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami, berkati Tuhan Yesus yang kami serahkan juga Tuhan segenap presiden, menteri-menterinya Tuhan, kami serahkan semua tangan, maupun tempat kami tinggal Bapa, Engkau memberkati, dari kelurahan, dari desa, semua Tuhan Engkau memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami, berkati kami sepanjang kehidupan kami Bapa, dan pertemukan kami minggu mendatang Tuhan dengan penuh sukacita yang luar biasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Terima kasih.